2019 25 triliun, kotaknya kardus, sekali pakai dan sekali pemilu. Jadi benar dong istilahnya, ini pesta demokrasi kan. Pestanya heavy gitu. Siapa yang pesta, tapi kan pekerja pemilunya yang mati. Untuk main-main perlu konsultan ahli juga ya. Makanya bagus diajak makan siang. Enggak, nanti saya ditanya di akhirat, hisapnya susah, mau pindah-pindahin sejarah. Dia salah ngajak itu. Intinya itu. Tapi sekarang lompat gitu ya. Tidak mau. Jadi model yang seperti ini itu juga dulu dilakukan di Brasil, di Afrika Selatan, yang kayak gitu ya. Nah, mereka mau lompat langsung e-voting. Oke. Nah, lebih mudah lagi menghijacknya begitu. Ada keinginan kan sekarang teknologi. Anda menjaga suara saja, Anda nggak konsisten kok sekarang ngomong ini. Nah, saya mengatakan e-voting itu menjadi bahasa saya kan ini saja, genit aja, kegenitan politik kayak gitu. Tapi ada Anda anggarannya. berpikir nggak sih pemilih Indonesia itu rata-rata pendidikannya SMP kelas 2 semester 1? Anda mikir nggak sih sebetulnya jaringan IT itu yang sekarang ya, garing saja di NTT itu cuma 5% ya yang bisa terjangkau diakses. internet. Di Kalimantan itu 9% anak-anak sekolah bisa mengakses. Anda mikir mau bikin e-voting. Yang kedua lagi, sistem pemilunya proporsional dengan banyak partai, dengan multi members. Proporsional multi members district yang kita miliki itu 1 dapil dengan 10 caleg dan sebagainya. Mikir nggak sih? Paham nggak sih how the system work kayak gitu ya, bagaimana sistem bekerja. Nah, this the whole nitty-gritty. Kalau Anda belajar ilmu politik nyambung. Kalau nggak belajar ya emang nggak nyambung. Dia terpaku pada teknikal itu. Iya, jadi dianggap ini. Yang berikutnya saya pernah menghitung itu. Saya pernah diundang oleh Amerika waktu itu di dalam jadi International Conference on IT yang seperti itu di Amerika. Ya, sebetulnya Amerika mau siapapun, India, Amerika kan mau jualan. Perusahaannya kan itu mau jualan. Mereka mengatakan, oh iya itu nanti lebih murah. Tidak. Setelah dihitung tetap jauh lebih mahal. Makanya saya bilang kalau mau ceklah itu model kayak di Inggris. Tradisional sekali. Ngitungnya itu cuma pakai tangan. Trek. Berapa ini? Nah, yang berikutnya lagi Amerika itu sistemnya distrik. Hanya ada 2 pasang calon presiden, 2 pasang partai. Ya, seperti itu. Beda dengan sistem proporsional. Amerika kontinen. Jadi kita pulau-pulau kecil. Bagus Nol, kalau Anda boleh menyederhanakan, apakah artinya yang progresif di dalam penyelenggaraan pemilu atau kualitas pemilu kita adalah budgetnya konsisten naik? Oh itu ya. Tapi kualitasnya tidak begitu. Budgetnya naiknya itu mengerikan. Eksponensial. Jadi 2004 itu 3 kali pemilu 7,2 triliun. Database pertama kali ada IT sampai tingkat kecamatan. Kemudian 2009 kotak suara, bilik suara, aluminium yang dipakai 13 kali pemilu plus pilkades, nggak tahu. Pas kampus-kampus juga suka pinjem. Di 2009 pemilunya 2 kali, harganya 21 triliun plus pemutakhiran data pemilih oleh Kementerian Dalam Negeri 3,8 triliun. 2014 21 triliun plus 2014 ya. 2 kali pemilu plus IKTP 5,8 triliun. Plus KPU-nya juga masih minta untuk memperbaiki data 1,6 triliun. Ini kata salah satu direktur Bappenas, direktur politiknya. Dia mengatakan kepada saya, "Loh, saya nambahin lagi, Mbak. 1,6 triliun. Saya yang tanda tangan." Terus jadi 2024 minta lagi 1,6 triliun. 2019 2004 ya habis itu. 2000 apa? Tadi yang terakhir 2019 itu. 2019 25 triliun, kotaknya kardus, sekali pakai dan sekali pemilu. Oke. Saya nggak tahu berapa biaya di Kementerian Dalam Negeri untuk
Pemutakhiran data pemilih. Jadi benar Tapi kan, dong istilahnya. Ini pesta pesta demokrasi kan. Pestanya heavy gitu. siapa yang pesta, tapi kan pekerja pemilunya yang mati. Oke, satu lagi. Bagaimana Anda melihat pemilih milenial yang pemilu kemarin sudah signifikan jumlahnya dan pemilu 2024 mungkin akan menjadi pemilih terbesar kan, kalangan pemilih terbesar. Pertama, sejauh mana mereka itu, ini kan lagi-lagi kan fashionnya itu banyak ya, anak-anak milenial. Pemahaman mereka tentang politik kan gebiar-gebiar. Jadi jabatan juga ini kan dengan direkrutnya anak-anak milenial menjadi apa itu yang di istana itu. Tapi anak milenial itu siapa? Anaknya para bandar. Persoalannya juga adalah sosiologi politik kita, kemudian psikologi politik kita, bagaimana media itu melihat kekuasaan, bagaimana melihat pencitraan di media gitu ya. Presiden sederhana dan sebagainya seperti itu. Anak presiden, oh keren dong anak presiden jadi wali kota, mantu presiden jadi wali kota. Hang on, halo. Nah, pemahaman bagaimana pemikiran politik yang jujur itu masih tetap harus diperjuangkan. Singkatnya gelombang besar pemilih milenial itu tidak berarti perbaikan demokrasi atau pewarisan demokrasi yang lebih berkualitas. Menurut saya belum. Enggak, kan anak-anak ini kan juga dia dipengaruhi oleh sosialisasi politiknya seperti apa, bacaannya seperti apa, kan seperti itu. Apalagi sekarang dengan bacaan-bacaan yang pendek-pendek kayak gitu ya, dengan WA group yang kita nggak tahu ininya dan sebagainya ya. Jadi tradisi ikroknya gitu ya. Ikroknya bukan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi ya. Ikroknya ikrok bismi rabbika. Lah itu kan nggak gampang kayak gitu ya. Jadi pemikiran anak muda milenial yang berpikir di dalam konteks itu, bukan pragmatisme di dalam melihat hingar-bingar jabatan, hingar-bingar materialisme di dalam konteks ini, tidak hanya di Indonesia tapi ini juga global kan dalam konteks itu. Dua variabel baru, meluasnya akses internet, membesarnya jumlah pemilih milenial itu tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas demokrasi. Menurut saya itu masih harus dibuktikan. Dia internetnya apa? Yang terjadi sekolah daring, anak SMP hamil di luar nikah. Iya enggak? Karena apa? Karena kesalahan kita. Makanya saya sangat concern dan worry akan ada lost generation di dalam konteks post COVID-19, pandemi COVID-19 ini kayak gitu ya. Seberapa besar perhatian dari Kementerian Pendidikan di dalam melihat isu akhlak budi pekerti, apalagi kemudian nggak boleh ini agama dipakai, nggak boleh ini dan sebagainya, dan itu sangat kuat kayak gitu ya. Itu juga jadi tidak serta-merta milenial pasti kemudian jujur. Milenial bukan berarti saya nggak ini, itu menjadi tugas yang berat bagi saya sebagai dosen di kelas misalnya untuk bagaimana sih anak-anak ini kalau saya minta satu persatu bicara kayak gitu. Ya kita tetap punya kewajiban untuk mendidik di dalam konteks itu. Nggak cuma transfer of knowledge, tapi pendidikan. Saya selalu menyisipkan kalian semua nanti kalau jadi pejabat harus jujur, berakhlak mulia, urusin rakyat, bukan nginjek rakyat dan sebagainya. Itu harus terus-menerus disampaikan. Karena apa? Karena saya harus melawan apa yang ada di luar sana. Yang namanya sukses adalah kalau kalian punya mobil apa itu ya kayak gitu kan. Makanya YouTuber yang luar biasa itu anak-anak SMP itu subscribernya kayak gitu kan. Puluhan juta subscriber anak SMP. Tapi apa kontennya? Apakah membuat anak-anak SMP itu kemudian aware dengan hidupnya dia nanti? Anak-anak milenial ini aware bahwa kita sudah tergadai sebagai bangsa. Nah di situ tugas kita sebagai dosen. Jadi jangan kemudian take it for granted milenial akan secara otomatis benar, enggak.
itu hasil dari pendidikan kita, sosialisasi politik, komunikasi politik. Tidak berdiri sendiri itu ya. Oke, last question Mbak Husnul. Apa hal penting yang harus dilakukan untuk persiapan pemilu 2024 yang belum ada sebelumnya? Sekarang yang di depan mata kita kan nggak ada pilkada 2022 dan 2023. Itu ada sekitar 270 ya. 101 sama 100 berapa? 270-an. Nanti kepala daerah yang akan di PLT kan. Di PLT kan. Nah, ini 271. Jadi ada 101 dan 270. 101 di tahun depan, 170 di 2023. Nah, itu artinya menambah pengawasan terhadap 271 kepala daerah yang diangkat oleh rezim. Apa yang dilakukan dalam konteks itu baru satu isu dari 500 berapa sekarang? 524? Ya, sekitar 34 ya. Di dalam konteks itu ada 271 yang akan diangkat. Itu satu. Yang kedua lagi tadi peserta ya. Jadi Pilpres masih tetap saja dengan 2-3 presidential threshold. Menurut saya itu sangat tidak demokratis dan kita akhirnya dijebak dengan hanya disuguhkan hanya calon terbatas. Iya. Terus penyelenggara pemilunya sendiri paham nggak bahwa tugas dia itu adalah sangat penting untuk mengantarkan ya sebagai the guardian of democracy istilah saya ya. Guardian of public trust juga. Nah, ya sekarang public trustnya gimana? Bawaslu, yang beda lagi. Bawaslu itu baru 2019 punya kewenangan, tapi juga nggak dimanfaatkan dengan baik di dalam konteks itu. Jadi kita big government, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, big government, ada MK, ya sebagai penyelenggaranya di dalam konteks ini. Tapi hasilnya menurut saya itu tadi prinsip free and fair, bebas dan jujurnya itu indikatornya menakutkan. Nah, memang dalam studi-studi di pemilu ya di Barat dan sebagainya, mereka memang take it for granted juga sih dengan isu itu. Bagaimana kritik kita terhadap ini, misalnya bagaimana keterlibatan aparatus negara di dalam satgas-satgas pemenangan kayak gitu, itu juga perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Sebetulnya apa sih yang dicari di dalam mengurus negara atau menghancurkan negara? Bagus Nul, dengan agenda sebanyak itu agak sulit diharapkan komisioner yang baru atau siapapun yang menyelenggarakan pemilu bisa menyelesaikan dalam satu kali kegiatan ya, satu kali pesta demokrasi. Ya kan, mulai dari kita kritik sekarang kan siapa nih tim rekrutmennya KPU-nya? Ketuanya. Ya dia dulu emang KPU DKI, KPU pusat, tapi jadi tim sesnya kan di pemilu 2019. Jadi from the beginning mulai sudah mulai kan? Itu ya, sudah mulai mulai tidak optimal integritasnya atau apa? Ya itu kritik-kritik yang tersebar kan begitu. How far kemudian bisa kemudian bisa merekrut betul-betul KPU. Nah dulu yang misalnya di 2014 atau 2009, 2014 itu waktu saya tanya kepada tim 2014 deh, kepada tim sesnya, dia bilang, kita sudah taruh loh dia itu di nomor yang terakhir, tapi DPR jangan salahkan DPR. Jadi tim ses itu kalau memilih seseorang, itu siapapun yang diterima, yang dipilih oleh DPR itu sudah nggak ada lagi yang mengatakan dia ditaruh di nomor sekian ini. Kenapa? Karena banyak kok mahasiswa saya S3 ilmu politik dicoretin. Dia tahu sejak 2004, sejak 99 dia terlibat di KPU, di Bawaslu yang seperti itu. Belum juga udah dicoretin sama tim sesnya. Oke. Baik Mbak. Ini mahasiswa saya sendiri gitu. Udah S3, udah pernah doktor. Kemudian pertanyaannya yang kenapa kok cerek, kenapa kok
Itu ada semua kan, wawancaranya kan di Publish. video di dalam konteks itu. Kita bisa melihat. Nah ini juga menjadi persoalan, katanya nggak ada orang, kata siapa? Oke, Mbak Kalau Husnul. mengatakan nggak ada orang, padahal ada, cuma kan nggak rela kalau orang-orang yang benar punya ilmu dan sebagainya, karena dia nggak bisa diatur kan itu. Orang tidak bisa diatur, susah untuk masuk dalam orkestra besar ya. Mbak Husnul, terima kasih banyak. Saya rasa masih banyak harapan yang belum terwujud, tapi apapun adanya. Kita sebagai orang beragama tidak boleh putus asa. Ya, sebagai itu yang saya seorang maksud. aktivis, pejuang, nggak boleh berputus asa. Ada dua hal, yakin, sabar terus-menerus diperjuangkan. Jadi ini sebetulnya salah satu ikhtiar kita di dalam mengingatkan. Halo KPU, ya hati-hati. Nanti Anda dihisap tuh di akhirat juga. Peserta pemilu juga demikian. Ngapain Anda bayar-bayar? Anda memang sudah dicatat untuk jadi anggota DPR kok. Anda sudah dicatat di alam sana, di langit sana Anda akan jadi presiden kok. Untuk apa mesti nyuri-nyuri suara? Halo, kayak gitu kan diingatkan. Jadi yakin, sabar, dan kita punya sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kembalikan lagi kepada dasar-dasar dari kita bernegara. Jadi tidak ada rasa putus asa, Bung Elfries, putus asa, terus-menerus berjuang. Allah musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan politik di negeri yang terbanyak Muslimnya, negaranya kaya raya dengan resources, tapi umat Muslimnya miskin miskin sekali, karena ada 4 orang terkaya di Republik ini, kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Ada 1% penduduk yang menguasai 49% kekayaan di Republik ini. Artinya bagian besar adalah orang Muslim juga yang miskin. Nah, dengan demikian lanjutkan Bung Elfries, terus-menerus kita bicara untuk apa? Insya Allah dengan kita bicara niatnya ibadah untuk kemudian memperbaiki kepolitikan di Republik. Amin. Mbak Husnul, terima kasih banyak. Belum sempurna bangsa ini, tapi pemilu tetap berlangsung. Kita harus mengawal dan tetap berdoa seperti yang Anda maksud, juga berusaha. Teman-teman sekalian, demikian perbincangan kami dengan Mbak Husnul Mar'iyah. Beliau adalah Doktor Ilmu Politik, mantan anggota KPU dan Presiden Direktur Center for Election and Political Party FISIP Universitas Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam. Bravos, your digital radio station.